Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Zulham Qudsi Farizal Alam MA selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Syarah Hadis. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Muhammad Adi Nur Yakin, mahasiswa YN Kudus, akan mempresentasikan makalah yang bertema ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam Qawaid Syarah Hadis. Di dalam makalah ini saya ada beberapa aspek yang perlu dibahas. Yang pertama itu ilmu apa saja yang dibutuhkan dalam Qawaid Syarah Hadis. Dan kedua, bagaimana cara kita dalam memperoleh ilmu dan memahami ilmu tersebut. Dan yang ketiga, apa saja hikmah yang dapat kita peroleh dalam memahami ilmu tersebut. Pembahasan pertama yaitu ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam Qawaid Syarah Hadis. Apa saja sih ilmu yang dibutuhkan dalam Qawaid Syarah Hadis itu? Di dalam makalah ini, ilmu yang dibutuhkan dalam Qawaid Syarah Hadis ada 4. Yang pertama ilmu nahwu dan sharaf, ilmu mantik, ilmu balaghah, dan yang terakhir ilmu mustalah hadis. Yang pertama adalah ilmu nahwu dan sharaf. Nahwu menurut bahasa adalah tata bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah, nahwu itu adalah qaid yang dengannya diketahui bentuk bahasa Arab dan keadaan ketika berdiri sendiri dan dalam susunan kalimat. Jadi, mempelajari ilmu nahwu adalah mempelajari kaidah-kaidah penyusunan atau frasa dalam sebuah kalimat. Lanjut itu sharaf. Sharaf menurut etimologi adalah mengubah, sedangkan menurut istilah adalah mengubah bentuk asal kepada bentuk-bentuk lain dengan adanya perubahan. Ilmu sharaf ini mempelajari struktur kata dan keaslian huruf-hurufnya, ada penambahan, penghapusan, penggantian pada suatu kata. Dengan demikian, ilmu nahwu dan sharaf sangat diperlukan dalam memahami teks Arab, terutama Al-Quran dan hadis, untuk memahami kosakata dalam Qawaid Syarah Hadis, sehingga kita mengkaji hadis atau qawaid hadis kita dapat memahaminya dengan baik dan benar. Tidak ada kesalahan dalam memahami sebuah kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Ilmu yang kedua yaitu ilmu mantik. Kata mantik berasal dari bahasa Arab yang dari akar kata natif natako, artinya berpikir. Natikun orang yang berpikir. Di dalam mantik juga disebut dengan logika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemikiran. Dengan adanya ilmu mantik ini, kita tidak akan kesulitan dalam memahami dan tidak akan keliru dalam memahami teks Qawaid Syarah Hadis. Karena ilmu ini mengajarkan kita untuk berpikir secara logis, secara logika, sehingga pemikiran kita akan dilatih supaya kita tidak salah dalam memahami sebuah kaidah syarah hadis atau memahami konteks-konteks Arab yang lain. Yang ketiga ilmu balaghah. Balaghah merupakan sampainya suatu ide atau pikiran yang ingin kita ungkapkan kepada seseorang dengan hasil pertimbangan yang telah dikaji, yang mana kandungannya meliputi ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Dalam mengkaidah syarah hadis, ilmu balaghah memiliki peran yang penting, yakni menyampaikan suatu redaksi agar tidak menimbulkan muskilah terhadap pembaca dan kepada sang pendengar. Yang keempat yaitu ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis merupakan ilmu yang membahas cara untuk mengetahui kaidah-kaidah suatu hadis, yang untuk mengetahui keadaan perawi, apa yang diriwayatkan, dan matan suatu hadis. Apakah hadis itu dhaif atau hadis itu sahih. Itu akan dibahas dengan menggunakan ilmu mustalah hadis. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu cara memperoleh dan memahami ilmu. Yang pertama yaitu niat. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita diwajibkan untuk mencari serta memperoleh ilmu. Niat merupakan hal yang paling mendasar atau pokok, karena niat merupakan fondasi seorang dalam melakukan suatu perbuatan, khususnya perihal mencari ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.
Jadi ketika kita khususnya mencari ilmu, tanamkan niat yang baik di awal, karena sungguhnya niat itu ibadah, dan dengan adanya niat kita bisa mengatur porsi kita dalam memahami suatu ilmu. Ada patokan dalam mencari ilmu. Yang kedua yaitu berguru dan bersabar. Dalam perihal memilih guru, kita harus bersabar, khususnya orang yang bertolabul ilmi harus bisa memilih guru yang memiliki ilmu yang tinggi, warok, dan paling tua. Sebagaimana Abu Hanifah memilih Hamad bin Sulaiman sebagai gurunya setelah merenung dan memikirkannya, beliau berkata, aku mendapatinya Hamad sudah tua, berwibawa, murah hati, dan penyabar. Kenapa kita harus bersabar dalam memilih guru? Karena ketika kita memilih guru, kita harus mencari guru itu yang sesuai dengan kriteria kita, dan guru itu memiliki ilmu yang tinggi, mempunyai wibawa yang tinggi. Dikhawatirkan ketika kita sembarang memilih guru, ketika kita mulai belajar kok kita tidak nyaman, dikhawatirkan kita akan berganti, malah kita tidak semangat dalam pembelajaran. Makanya harus memilih guru, harus bersabar, dan memilih guru itu harus memiliki ilmu yang tinggi, warak, dan berwibawa tinggi, agar ketika kita belajar dengan beliau, kita bisa menjadi semangat dan akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Lanjut, yang ketiga itu rajin dan bersemangat. Dalam mencari ilmu, seorang yang bertolabul ilmi harus giat, rajin, dan semangat dalam belajar. Bagaimana firman Allah, Yahya khudil kitaba biquwatin. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Maksud dari ayat di atas adalah dalam mencari ilmu, seorang yang bertolabul ilmi harus memiliki sifat empati terhadap ilmu yang sedang dipelajarinya, dengan mengulang pelajaran yang telah diperoleh dari seorang guru mulai dari awal hingga sampai akhir pada waktu malam, sebab waktu antara maghrib isya sebelum subuh adalah waktu yang paling diberkahi. Itulah waktu bagaimana untuk kita belajar agar kita mendapat ilmu yang diberkahi. Lanjut, yang keempat yaitu memuliakan ilmu dan pemilik ilmu. Bahwasannya seorang yang bertolabul ilmi tidak sampai pada satu tujuan kecuali dengan kehormatan dan tata cara berilmu, dan tidak akan terjatuh kecuali meninggalkannya. Maksud dari pernyataan di atas itu adalah seorang yang bertolabul ilmi wajib menghargai dan menghormati terhadap ilmu dan para pemilik ilmu, karena penghormatan lebih utama daripada ketaatan. Ketika kita mendapat ilmu, kita harus memuliakannya ilmu tersebut, dan pemilik ilmu yaitu adalah guru kita juga pemilik ilmu, karena kita mendapatkan ilmu itu dari guru kita. Kita harus memuliakan agar kita mendapat ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita. Diwajibkan kita memuliakan ilmu agar mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu hikmah yang diperoleh dalam ilmu, yaitu pembahasan yang terakhir yaitu tujuan mempelajari ilmu alat. Yang pertama itu tujuan mempelajari ilmu nahwu. Dijelaskan dalam kitab Umriti, ilmu nahwu lebih berhak dipelajari dahulu karena kalam Arab tanpa ilmu nahwu tidak akan bisa dipahami, dan mendalami bahasa Arab sangat penting bagi manusia agar mereka bisa memahami Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis yang rumit kandungan maknanya. Kemudian manfaat mempelajari ilmu mustalah hadis. Mengetahui yang kita ambil adalah kita dapat mengetahui istilah-istilah yang disepakati oleh ulama hadis dalam penelitian hadis. Demikian juga dapat mengenal nilai-nilai dan kriteria hadis mana yang itu tercantum hadis sahih atau tercantum hadis dhaif. Kita bisa mengetahuinya, dan kita dapat mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam menilai, menyaring,
dan mengklasifikasi ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Kita juga dapat mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayat hadis, kemudian menghimpun dan memodifikasi ke dalam berbagai kitab hadis. Kita dapat mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis baik diroyah maupun riwayah yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah, sehingga hadis terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Kita juga dapat mengetahui hadis yang sahih, hasan, dhaif, muttasil, mursal, munqata, mu'dal, maklub, masyhur, gharib, aziz, mutawatir, dan lain-lain. Itulah manfaat bagi kita ketika mempelajari mustalah hadis. Dan yang ketiga itu tujuan mempelajari ilmu balaghah. Belajar ilmu balaghah mempunyai manfaat agar kita dapat memahami bahasa Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis memiliki makna dan bahasa yang indah. Oleh karena itu perlu memahami kaidah-kaidah bahasa agar tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran dan hadis ada makna hakiki dan ada pula makna majazi, dan banyak perumpamaan atau tasbih yang mempunyai tujuan tertentu. Lafal-lafal yang indah juga dibahas dalam ilmu badik, kesesuaian dibahas dalam ilmu ma'ani, dan ilmu bayan mengangkut tasbih, majaz, dan kinayah. Yang keempat yaitu tujuan mempelajari ilmu mantek. Ilmu mantek atau ilmu logika, bisa dikenal dengan logika, yaitu untuk melatih, mendidik, dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek, berpikir dengan menggunakan metodologi berpikir, menempatkan persoalan dalam dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat, membedakan proses dan kesimpulan berpikir yang benar, hak dan yang salah atau yang batil. Dapat disimpulkan dari semua manfaat dan tujuan ilmu tersebut untuk memahami dan memperjelas susunan bahasa dari sebuah hadis dan berpikir dengan cermat dalam memahami isi-isi hadis, agar dalam mensyarah sebuah hadis dicapai sebuah penjelasan atau syarah yang kompleks dan dengan sumber-sumber yang jelas. Dengan kesimpulan dari makalah tersebut yaitu ilmu yang diperlukan dalam mengkaji qawaid syarah hadis yaitu ilmu nahwu dan sharaf, ilmu mantek, ilmu balaghah, dan ilmu mustalah hadis. Adapun cara atau metode yang dilakukan guna untuk menghasilkan ilmu-ilmu tersebut yaitu niat, memiliki guru, bersabar, giat ataupun semangat, serta memuliakan ilmu dan si pemilik ilmu agar mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Tujuan mempelajari ilmu alat adalah guna kita untuk mengetahui prosedur, susunan kalimat, dan tatanan bahasa dalam memahami kaidah pensyaraan hadis, agar tidak salah dalam memahami suatu hadis, agar tidak menimbulkan muskilah dalam memahami suatu hadis. Oke, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.